Bab 1307. Dewa merebus sup. Di samping, ekspresi Adelina Y menjadi sedikit jelek. Dia tahu bahwa Nenek Meng ini takut. Namun, ini hal yang normal. Siapa yang tidak takut setelah melihat garis darah dan pedang pria ini? Dapat dikatakan bahwa semakin kuat seseorang, semakin mereka dapat merasakan keistimewaan garis darah Mileye dan kekuatan kedua pedang itu. Yang lainnya adalah penyebab bencana. Meskipun penyebab bencana semacam ini mewakili malapetaka, apa artinya dapat memiliki penyebab malapetaka dan bertahan? Artinya seseorang membantu Mileye untuk melawan penyebab bencana. Dan seberapa kuat itu bisa menghalangi penyebab bencana ini? Mileye tidak mengatakannya, tapi Nenek Meng memikirkannya di dalam hatinya. Nenek Meng perlahan merebus sup, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Mileye berkedip, "Nenek Meng, tidakkah kamu akan membunuhku?" Nenek Meng melirik Mileye, "Tuan muda mengeluarkan darah dan memegang pedang. Bukankah kamu sedang memberitahuku bahwa ada seseorang di belakangmu?" Mileye memberi hormat sedikit, "Senior, aku tidak bisa mengalahkanmu." Nenek Meng berkata dengan lembut, "Tuan muda, jangan khawatir, aku bisa mengalahkanmu, tapi aku tidak berani mengalahkanmu." Keduanya sangat jujur. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Senior menghilang selama puluhan ribu tahun dan tiba-tiba muncul kembali. Itu seharusnya datang untukku. Aku tidak tahu siapa yang menyeret senior." Nenek Meng tersenyum ringan dan berkata, "Tuan muda, apakah ini harus ditanyakan?" Wanita dengan kipas angin. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia membalas dendam terlalu cepat. Nenek Meng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Tuan muda, kamu seharusnya tidak ikut campur dalam urusan Bunga Bian." Mileye memandang Nenek Meng, "Aku mendengar dari Adelina bahwa senior adalah dewa dan penjaga aturan kebenaran agung. Untuk seseorang dengan status senior, mengapa?" Nenek Meng tersenyum dan berkata, "Karena statusnya lebih tinggi dariku." Mileye terdiam. Nenek Meng dengan ringan tersenyum dan berkata, "Tuan muda, jangan khawatir, aku tidak akan menyerang. Sebelum datang ke sini, aku pikir Tuan muda adalah orang biasa, jadi aku ingin membantunya, dan membuat hubungan yang baik, agar bisa memasuki Istana Tao di masa depan dan mencari posisi yang lebih baik. Tapi sekarang sepertinya kamu bukan orang biasa, tapi ada begitu banyak pendukung di belakangmu. Membunuhmu, meskipun akan menjalin hubungan baik dengan orang itu, tetapi aku juga akan menerima hukuman yang berat." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, karena dia ingin membunuhku, mengapa dia tidak datang ke sini sendiri?" Nenek Meng menatap lurus ke arah Mileye, "Karena menurutnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatnya datang sendiri." Mileye. Nenek Meng menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, "Tuan muda, kamu seharusnya tidak ikut campur dalam masalah Bunga Bian." Mileye tersenyum dan berkata, "Senior mengetahui seluk-beluk masalah itu, kan?" Nenek Meng mengangguk, "Hanya bisa dikatakan bahwa nasib mereka buruk." Mileye tertawa, "Nasib buruk? Kesesatan Master adalah nasib yang lemah. Ini benar-benar terlalu konyol." Nenek Meng memandang Mileye, "Dunia ini memang seperti ini." Mileye melihat Nenek Meng, "Aku mendengar dari Adelina bahwa senior adalah penjaga aturan hukum kebenaran agung. Dulu kebenaran agung bertindak adil, bukankah senior juga ingin bertindak adil? Jika tidak, bukankah itu sama saja dengan melanggar aturan hukum kebenaran agung?" Nenek Meng meletakkan sendok kayu di tangannya, dan dia memandang Mileye, "Melakukan hal-hal dengan adil. Tuan muda, apakah menurutmu ada yang namanya keadilan di dunia ini?" Mileye menatap lurus ke arah Nenek Meng, "Kamu adalah penjaga aturan hukum kebenaran agung.
Nenek Meng terkekeh. Ada pepatah di dunia bahwa putra surgawi melanggar hukum dan orang biasa adalah kejahatan yang sama. Nak, izinkan aku bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa putra surgawi bisa melakukan kejahatan yang sama dengan orang biasa? Mile Ye terdiam. Nenek Meng berkata lagi, aturan hukum kebenaran agung sama seperti hukum di dunia. Itu adil, tapi dunia kita sangat rumit. Aku telah memasak sup di sini selama ribuan tahun. Menurut aturan hukum, siapapun yang datang ke sini harus meminum sup ini, melupakan kehidupan lampau, dan bereinkarnasi lagi. Namun, ada banyak pengecualian, misalnya yang memiliki latar belakang. Mereka datang ke sini tidak perlu minum sup sama sekali, dan dapat bereinkarnasi dan membangun kembali dengan ingatannya. Ini tidak adil bagi banyak orang, tapi terus kenapa? Jika aku tidak memberikan wajah kepada mereka, hari ini aku adalah dewa, mungkin besok aku akan menyapu lantai. Mile Ye terdiam. Nenek Meng berkata lagi, aku adalah penjaga aturan hukum kebenaran agung, tetapi ini tidak berarti bahwa aku dapat bertindak adil. Tentu saja ada beberapa yang bertindak adil, seperti mantan temanku yang bekerja di sini. Dia bertindak adil dan tidak memberikan muka kepada siapapun. Apakah Tuan Muda tahu bagaimana dia sekarang? Dia telah dicabut dari status dewa, direduksi menjadi orang biasa, dan kemudian jatuh 100.000 tahun yang lalu. Ironisnya, setelah dia datang ke sini, dia berharap aku akan memberitahunya untuk tidak minum sup untuk bereinkarnasi dan membangun kembali demi masa laluku. Mile Ye berkata dengan lembut, aku mengerti. Aturan hukum kebenaran agung itu adil, tetapi manusia egois. Tidak bisa dikatakan egois, tetapi hanya bisa dikatakan bahwa ketika manusia hidup di dunia seringkali harus fleksibel. Jujur, tanpa pamrih. Itu tidak diperbolehkan di dunia. Belum lagi orang lain, bahkan Mile Ye sendiri, tidak bisa benar-benar tanpa pamrih dan adil. Jika dia diminta memasak sup di sini, dan dia bertemu teman-temannya dari kehidupan sebelumnya, dia pasti akan melindungi mereka. Aturan kebenaran agung menegakkan ketertiban, manusialah yang menjaga ketertiban. Nenek Meng berkata lagi, pada saat ini, dalam keadaan normal, aku harus membiarkan Tuan Muda minum semangkuk sup, tapi aku tidak akan memaksa, karena jika aku memaksanya, sangat mungkin dibunuh oleh Tuan Muda di masa depan. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, siapapun dapat melakukan perbuatan baik, tetapi jika mereka membayar harga untuk melakukan perbuatan baik, tidak ada yang akan melakukannya. Tetapi jika mereka mendapat manfaat dari melakukan perbuatan buruk, siapapun akan melakukannya. Mile Ye terdiam. Nenek Meng berkata lagi, Tuan Muda, kamu menyelamatkan bunga Bian tanpa takut musuh yang kuat. Mengapa demikian? Karena kamu memiliki kartu truf yang cukup kuat, kamu tidak panik. Tapi aku ingin bertanya, bagaimana jika tidak ada orang di belakangmu? Tuan Muda, apakah kamu masih berani menyelamatkannya? Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bukankah ini ironis? Bahkan jika kamu melakukan perbuatan baik dan menjadi orang baik, kamu harus memiliki kekuatan. Sama seperti di dunia tertentu, kamu harus memikirkan apakah kamu bisa menolong orang yang jatuh. Mile Ye berkata dengan lembut, itu karena aku memikirkan semua masalah dengan sederhana. Nenek Meng tertawa dan berkata, Tuan Muda, kamu tidak berpikir sederhana tentang hal-hal, tetapi berpikir sederhana tentang orang-orang. Mile Ye menggelengkan kepalanya, Senior, aku pikir kamu menyesatkan. Tentu saja, apa yang kamu katakan tidak masuk akal, tetapi, dengan segala hormat, kamu memiliki hak yang diberikan oleh aturan hukum, tapi bukan keadilan hukum jalan agung. Atas dasar apa? Karena kamu tidak memiliki cara untuk bertindak adil,
mengapa kamu ingin mempertahankan penertiban aturan hukum? Wajar untuk memahami cara-cara dunia, tetapi ini bukanlah alasan untuk pilih kasih. Pada akhirnya, kamu menggunakan hak yang diberikan kepadamu oleh aturan hukum untuk keuntungan pribadi sendiri. Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata, sama seperti tadi, senior telah menghilang, tetapi untuk menyenangkan wanita misterius itu, senior tidak ragu untuk muncul untuk mengacaukanku. Senior, perilaku seperti apa ini? Ini adalah intimidasi khas. Menurutku tidak ada yang salah dengan aturan hukum kebenaran agung, yang bermasalah adalah penjaganya. Mendengar ini, mata Nenek Meng sedikit menyipit, dan ada niat membunuh jauh di dalam pupilnya. Kelopak mata Mileye berkedut, sial, bukankah dia hanya akan berbicara? Tetapi pada saat ini, ada perubahan mendadak, dan tubuh Nenek Meng tiba-tiba bergetar hebat. Segera, bintik-bintik hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan bintik-bintik cahaya hitam ini mulai perlahan-lahan menyebar ke sekeliling. Melihat adegan ini, Mileye membeku. Nenek Meng menatap tubuhnya dengan ngeri. Tidak, tidak, tidak. Mileye menatap Adelina Ye, ada apa dengannya? Adelina Ye menatap Nenek Meng, kekuatan aturan hukum kebenaran agung dalam tubuhnya menghilang, merampas posisinya yang ilahi. Mendengar ini, kelopak mata Mileye berkedut, tidak mungkin karena aku. Adelina Ye menatap Mileye, untuk pertama kalinya aku menyadari bahwa mulut bisa sangat kuat. Kamu berbakat, jangan berlatih pedang di masa depan, latih mulutmu. Mulutmu tidak terkalahkan. Mileye. Saat ini, Nenek Meng yang berada tidak jauh dari sana tiba-tiba meraung, tidak. Jangan. Mileye dan Adelina Ye memandang Nenek Meng. Bintik-bintik cahaya hitam itu menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Nenek Meng tiba-tiba menatap Mileye, wajahnya ganas, ini semua karena kamu. Kamu. Mileye buru-buru berkata, Nenek Meng, ini tidak ada hubungannya denganku, aku tidak tahu aturan hukum kebenaran agung. Nenek Meng memelototi Mileye dan meraung, kamu adalah orang yang merusak keadaan pikiran dan moralku dengan kata-kata. Ini semua karena kamu. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jika ingin berbicara seperti ini, maka kamu juga dapat menggunakan kata-katamu untuk merusak suasana hati dan moralku. Ayolah, aku tidak akan pernah menolak, tegur saja aku. Di samping, Adelina Ye tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Menggunakan kata-kata untuk merusak keadaan pikiran dan moral Mileye. Dia merasa tidak ada yang bisa melakukannya. Karena pria ini sama sekali tidak tahu malu, orang yang tidak tahu malu, kamu ingin mengalahkannya dengan kata-kata. Itu adalah mimpi orang bodoh. Mendengar kata-kata Mileye, Nenek Meng sangat marah, dan dia akan mengambil tindakan, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat lagi menggunakan kekuatan aturan hukum. Pada saat ini, Nenek Meng sangat ketakutan. Dia dengan cepat menatap Mileye, Tuan muda, aku sudah berjanji untuk tidak membunuhmu, mengapa kamu masih ingin membunuhku seperti ini? Mileye berpikir sejenak, dan kemudian berkata, Senior, aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya berbincang denganmu, aku tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Aku tidak berpikir bahwa itu karena diriku, tetapi aturan hukum kebenaran agung yang memilih untuk meninggalkanmu. Dengan mengatakan itu, dia menatap Adelina Ye, bukankah ini benar? Adelina Ye mengangguk, ya. Mendengar kata-kata Mileye, Nenek Meng tercengang. Aturan hukum kebenaran agung yang menyerah pada dirinya sendiri. Pada saat ini, tanda hitam kecil tiba-tiba muncul di antara alis Nenek Meng, dan ketika tanda hitam ini keluar dari antara alisnya, seluruh tubuh Nenek Meng menjadi lemas.
Mileye melihat tanda hitam itu, apa ini? Adelina Ye berkata, segel para dewa memiliki kekuatan kebenaran agung. Pada saat ini, segel dewa tiba-tiba terbang di depan Mileye. Melihatnya, kelopak mata Mileye berkedut, apa artinya? Adelina Ye memandang Mileye, dan perlahan mengepalkan tangannya, apa maksudmu? Bukankah ini sangat jelas? Ia ingin kamu menjadi dewa, selamat, kamu telah berhasil. B bersambung.